Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Wahyu Ramadhani dari kelas manajemen E. Untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini saya akan mempresentasikan mengenai karakteristik periodisasi Islam dari zaman Rasulullah hingga zaman dinasti. Latar belakang, sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 3 periodisasi, yaitu periodisasi klasik, pertengahan, dan modern. Peradaban Islam juga terbagi menjadi beberapa zaman yang dimulai dari zaman Rasulullah dan para khalifah, zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, zaman Spanyol, zaman Turki Utsmani, dan zaman dinasti Mughal. Peradaban Islam dalam beberapa zaman ini memiliki bermacam-macam karakteristik hingga keberhasilan yang dicapai. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah: yang pertama, apa yang dimaksud periodisasi Islam klasik, pertengahan, dan modern. Lalu bagaimana karakteristik kepemimpinan dan kebudayaan dari zaman Rasulullah SAW hingga zaman dinasti. Lalu bagaimanakah masa keemasan dan kemunduran dari zaman Rasulullah SAW dan para khalifah hingga zaman dinasti Mughal. Secara umum, sejarah Islam dapat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode besar, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern hingga sekarang. Periode klasik dibagi menjadi 2 fase, yaitu fase ekspansi dan fase disintegrasi. Periode pertengahan dibagi menjadi 2 bagian, fase kemunduran dan fase 3 kerajaan Islam, di antaranya yaitu kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Dan yang terakhir yaitu periode modern. Ada 2 fase, kebangkitan awal dan kebangkitan kedua, yang berlangsung dari abad 18 Masehi sampai dengan sekarang. Masa Rasulullah dan para khalifah. Karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yaitu menggunakan sistem musyawarah, menghargai orang lain baik yang berbeda iman maupun seiman, ramah, kelembutan perangai menjadi lekat dengan beliau, tegas dalam memimpin, lebih mementingkan umatnya, Rasul sebagai pemersatu umat, cepat menguasai situasi dan kondisi, berprestasi dari jangkauan beliau dalam segala bidang. Nabi di Madinah mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, seperti mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi' dan lainnya. Kemudian pengaruh kebudayaannya, kehidupan sosial bangsa Arab pada masa itu hanya terkenal dengan adanya syair-syair Arab. Syair adalah salah satu seni yang paling indah yang sangat dihargai dan dimuliakan oleh bangsa Arab. Seorang penyair mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam masyarakat bangsa Arab. Salah satu pengaruh syair pada bangsa Arab ialah bahwa syair itu dapat meninggikan derajat seseorang yang tadinya hina, atau sebaliknya dapat menghina-hinakan orang yang tadinya mulia. Berkembangnya budaya di daerah Arab menjelang kebangkitan Islam berasal dari pengaruh budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih awal maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Pengaruh tersebut masuk ke Jazirah Arab melalui beberapa jalur, diantaranya ialah melalui hubungan dagang dengan bangsa lain, melalui kerajaan-kerajaan protektorat Hira dan Hazan, dan melalui masuknya misi Yahudi dan Kristen. Masuk ke periode kekhalifahan, yaitu sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq merupakan figur pemimpin yang memiliki jiwa bersih, jujur, dan sangat demokratis. Kepribadian ini terlihat seketika bila beliau menyampaikan pidato pada saat dibayat. Sebagai khalifah pertama, beliau merasa bahwa tugas yang diembannya tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak mendapat dukungan dari sahabatnya. Selanjutnya, khalifah kedua yaitu Umar bin Khattab. Khalifah Umar merupakan sosok pemimpin yang pemberani terhadap yang hak, tegas dalam menghadapi kebatilan, dan pandai berdiplomasi. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan. Beliau merupakan seorang pemimpin yang sangat peduli terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Khalifah selanjutnya yaitu Ali bin Abi Thalib, merupakan sosok pemimpin yang alim, tangkas, dan cerdas. Masa Bani Umayyah meliputi karakteristik kepemimpinan, sistem pemerintahan, faktor keberhasilan, dan faktor kemunduran.
Bani Umayyah baru masuk agama Islam setelah mereka tidak menemukan jalan lain selain memasukinya, yaitu pada saat Nabi Muhammad beserta beribu-ribu pengikutnya menyerbu masuk ke dalam kota Mekah. Kekuasaan dinasti Umayyah pada masa keemasannya menandingi Alexander Agung. Dinasti ini berdiri di Damaskus, Suriah setelah masa Khulafaur Rasyidin berakhir. Pada masa dinasti Umayyah, kaum muslimin berhasil menaklukkan Afrika Utara, Khurasan, Bukhara, Indus, perbatasan Tiongkok, dan Spanyol. Beberapa kemajuan yang berhasil dicapai oleh dinasti Umayyah yaitu dalam bidang militer dan kekuasaan, politik, dan pemerintahan. Juga keberhasilan ini juga meliputi penyebaran syariat Islam baik dalam keagamaan, perekonomian, dan politik. Masa Bani Abbasiyah. Karakteristik kepemimpinannya, pada zaman ini terdapat beberapa kali pergantian pemimpin dari beberapa periode. Yang kedua, di antara khalifah-khalifah itu tercatat beberapa nama yang berhasil membawa dinasti Abbasiyah mengalami kejayaannya. Yang ketiga, faktor kemunduran dan kehancuran Daulah Abbasiyah. Di antaranya, perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah, pengaruh bid'ah agama dan filsafat, yaitu konflik keagamaan, luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, dan dari faktor dari luar itu banyaknya pemberontakan, bencana bangsa Turki, dan dominasi bangsa Persia. Dan juga kehancurannya meliputi lemahnya semangat patriotisme negara dan hilangnya sifat amanah. Masa Islam di Spanyol. Islam pertama kali masuk ke Spanyol pada tahun 711 Masehi melalui jalur Afrika Utara. Wilayah Andalusia yang sekarang disebut dengan Spanyol di ujung selatan benua Eropa. Sejarah panjang yang dilalui umat Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode dan setiap periode memiliki pemimpin yang berbeda-beda. Lalu proses pemerintahan masa kejayaan dan kemunduran masa Islam di Spanyol dari periode-periode tersebut disebutkan. Dari periode ketiga, Spanyol mengalami kemajuan dan masa kejayaannya. Dan pada periode keempat, Spanyol mengalami perpecahan, yaitu Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintah raja-raja golongan atau Al-Muluk Tawaif yang terpusat di suatu kota. Rentang periodenya cukup lama, yaitu 711 Masehi sampai 1429 Masehi. Lalu masuk ke masa Turki Utsmani. Raja-raja yang berkuasa di Turki Utsmani tercatat ada 40 raja yang memerintahnya. Lalu raja yang terkenal dan berjasa atas kejayaan Turki Utsmani serta raja terakhirnya yaitu dari masa Kesultanan hingga masa Khalifah Utsmaniyah, lalu yang terakhir Khalifah terakhir. Dalam rentang waktu 599 Hijriah sampai 1512 Masehi. Lalu pada masa Khalifah Utsmaniyah dalam rentang 1512 Masehi hingga 1574 Masehi. Lalu khalifah terakhir yaitu Abdul Hamid II bin Abdul Majid dan Abdul Majid II bin Abdul Aziz sampai dengan 1914 Masehi. Masuk kemajuan dan kemunduran Turki Utsmani. Yang pertama kemajuannya yaitu puncak keemasan Turki Utsmani adalah masa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni bin Salim, dan penyebab kemundurannya dan runtuhnya Turki Utsmani yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya karena luas wilayah kekuasaan serta buruknya sistem pemerintahan sehingga hilangnya keadilan, lalu kehidupan istimewa yang bermegahan, merosotnya perekonomian negara akibat peperangan. Dalam faktor eksternalnya yaitu munculnya gerakan nasionalisme, lalu terjadinya kemajuan teknologi di barat khususnya di bidang persenjataan. Melihat faktor-faktor yang menyebabkan kehancuran Turki tersebut, hal ini berawal dari mereka berada dalam dilema, yaitu berada di sisi lain ingin menghormati Turki dan di sisi lain ingin memerdekakan diri dari kerajaan Turki tersebut. Dan yang terakhir masa dinasti Mughal di India. Yang pertama sejarah berdirinya kerajaan Mughal. Di antara 3 kerajaan besar pada periode pertengahan
Daulah Mughal inilah yang paling muda. Akan tetapi seluruh India belum dapat dikuasai dalam ekspansi yang pertama ini. Ekspansi kedua dilakukan Daulah Ghaznawiyah, suatu daulah yang didirikan oleh Takim pada tahun 962 Masehi. Dialah orang yang pertama kali mencapai wilayah India yang begitu luas sepanjang sejarah Islam dan telah meninggalkan jejak yang paling kokoh di India. Misi Mahmud al-Ghaznawi menaklukkan India adalah untuk menghancurkan berhala-berhala yang di sana. Maka berhala besar di Somnath dihancurkan dan setelah itu ia pulang membawa harta rampasan yang banyak. Lalu kemajuan yang dicapai kerajaan Mughal, yaitu masa kejayaan Daulah Mughal ini ada di tangan 4 orang sultan, yaitu Sultan Akbar I, Sultan Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kemajuan ini pun diantaranya terdapat dalam bidang ekonomi dan juga kemajuan di bidang seni budaya. Daulah Mughal dapat melaksanakan kemajuan di bidang ekonomi lewat pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Di sektor pertanian, hubungan komunikasi antara petani dengan pemerintah diatur dengan baik. Dan kemajuan di bidang ekonomi berdampak baik bagi kemajuan di bidang seni budaya. Karya seni yang menonjol adalah karya sastra gubahan para penyair istana, baik yang berbahasa Persia maupun berbahasa India. Dan yang terakhir yaitu kemunduran dan runtuhnya kerajaan Mughal. Setelah Aurangzeb, kekuasaan pemerintahan Daulah Mughal diduduki oleh sultan-sultan yang lemah. Sementara itu di pertengahan abad ke-18 Inggris sudah menancapkan kukunya di India. Pada tahun 1761 Masehi, ia sudah menguasai sebagian wilayah yang dulu dikuasai Daulah Mughal. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi dikuasai oleh Inggris dan penguasa Mughal dan rakyat berada di bawah tekanan Inggris. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan dalam rangka mengembalikan kekuasaan Daulah Mughal di India. Dengan demikian pada tahun 1857 Masehi terjadilah perlawanan rakyat di India terhadap penjajahan Inggris, tetapi ia dapat dikalahkan Inggris karena Inggris mendapat bantuan dari beberapa penguasa lokal Hindu. Dan terakhir adalah kesimpulan dan saran pada materi sejarah peradaban Islam yang saya bahas di atas, yaitu apa yang dipahami dari sejarah peradaban Islam hakikatnya adalah memahami sejarah perjalanan panjang Islam yang titik puncaknya adalah sejarah hidup Rasulullah SAW. Hanya Nabi Muhammad sebagai tolak ukur yang nyata dari semua aspek perilaku kehidupan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, pemerintah diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah-khalifah yang diberi petunjuk dan dipilih sebagai kepala negara dan pemerintahan sekaligus sebagai pemimpin umat Islam. Dan juga kepada abad-abad pertengahan hingga modern, yaitu dari dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, lalu perluasan Islam di Spanyol, Turki Utsmani, dan terakhir di Mughal. Dan untuk saran saya dari makalah ini, presentasi kali ini adalah untuk menambah lagi wawasan bagi para pembaca agar kita sebagai mahasiswa dapat menjunjung dan mempelajari dengan mudah tentang sejarah Islam yang ada di dunia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.